lurus. Wing Chun fokus menyerang dan bertahan, memblokir serangan sambil melakukan serangan balasan. Setiap pertandingan adalah pertarungan hidup atau mati. Tidak boleh ada belas kasihan. Kalau bukan muridku, Hari ini pasti mati. Guru menakutkan, pukulan seperti ingin nyawa. kamu tahu, itu semangat. Guru, kapan tunjukkan 13 gaya Wing Chun? Dengar gaya 13 yang tak tertandingi, nomor 1 di seluruh negeri. Tak ada teknik yang lebih hebat. Anda layak disebut dewa bela diri. Dexia Wushen, Dexia Wushen, Dexia Wushen. Yongsha. Istirahat sebentar. Kandunganmu baru 4 bulan, mesti sering istirahat nih. Tenang aja, ayahnya juara menulis, ibunya juara bela diri, anak kita pasti lebih hebat dari orang biasa. Pakai ini, semoga diberkati oleh Tuhan kamu dan anak kita. Zhang Yongchun. Serahkan pengkhianat Dacia padaku, Yongchun. Su Shaoqiang, kita tadinya satu perguruan. Karena kamu sering ingin mencuri teknik Yong Chun, kamu sudah diusir. Apa kamu masih punya muka berdiri di sini? Bro-bro sekalian, serang dia. Zhang Yongchun. Serahkan rahasia Yongchun, jika tidak, aku akan mencekik dia sekarang. Bagaimana, tidak rela? Apakah pria Anda tidak sebanding dengan rahasia Yongchun? Rahasia Yong Chun adalah warisan kepala sekolah setiap generasi dari keluarga Zhang. Memiliki Yong Chun berarti menguasai dunia. Bagaimana aku bisa menyerahkan keamanan dunia padamu? Percaya atau tidak, jika kamu tidak menyerahkan, aku akan membunuhnya sekarang. Kita lihat saja apakah kamu punya kemampuan itu. Carry Maddie. Botau. Su Shaoqiang. Aku ingin hidupmu. 13 jurus Wing Chun. Zhang Yongchun, kamu berani menghancurkan seni bela diriku. Aku ingin dikuburkan dengan botau Wing Chun bentuk ke-10. Petani. Kekiku. Bota. 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 Wingsha. Kau benar. Kungfu Wing Chun tidak hanya kehormatanmu, tapi juga kehormatan negara kita. Kita tidak bisa membiarkan siapapun menghina. Bota. 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 Bota, aku yang menyebabkan ini. Kau bilang Wing Chun adalah kehormatanku. Tapi kau tahu tidak, kalau tanpa dirimu, ada sebanyak apapun kejayaan, aku tetap tidak bahagia. Aku memutuskan untuk membakar buku rahasia ini. Menyegel 90% kekuatan dalam tubuhku. Menyisakan 10% untuk perlindungan diri. Mulai sekarang, tidak berlatih bela diri lagi.
Selamat, Nona. Ini seorang putri. Beta. Kamu beri nama anak kita Liang Shengnan. Jika kamu bisa mendengar, tolong lindungi dia. Jadikan dia orang biasa, lindungi dia. Sehat selalu. Hidup aman dan tenteram. Zhang Yongchun. Kamu musnahkan kakiku ini. Membuatku tak bisa latihan seumur hidup. Dendam ini. Aku Su Xiaoqiang takkan pernah lupa. NAK. Ayah berikan nama Su Tong Tian. Tong Tian masuk bumi, kalahkan Yongchun. Membalas dendam ayah. Lepaskan anak laki-laki itu. Siapa berani buat masalah? Injak kamu sampai mati. Yongchun, lepaskan anak itu. Dari mana gadis kecil ini? Jangan ikut campur. Siapa bilang wanita tidak sekuat pria? Hari ini kalian akan coba hebatnya Yongchun Kungfu. Itu jurus Wing Chun, cepat lari. Kamu hebat, nanti aku besar, aku akan melindungimu. Baiklah, aku tunggu kamu besar dan cari aku ya. Tong Tian. Tong Tian, cepat pergi. Kalau tidak, kita tidak akan sempat naik kapal ke Dongzhou. Aku pasti akan kembali mencarimu. Yoshi. Tak disangka ilmu bela dirimu lebih hebat dariku. Kamu bahkan bisa belajar gaya Ki Kamehameha 12 jurus dari Dongzhou kami. Iya. Gaya Ki Kamehameha 12 jurus ini pasti bisa mengalahkan Wing Chun 13 jurus. Anakku, dendam ayah. Kurnia Turbulus. Semua orang tahu, yang menguasai Yongchun akan menguasai dunia. Sudah saatnya pergi ke Daxia. Menantang Dewa Kungfu Daxia, Zhang Yongchun dan 13 gaya Yongchunnya. Dan kamu adalah senjata rahasia saya untuk menang kali ini. Selamat kepada Daisuke mencapai keinginan cepat. Shengnan, makanlah, ibu sudah membuatkan sup ikan kesukaanmu. Tidak melihat saya latihan? Pergi sedikit. Cobalah sedikit saja. Ayo kita lanjut. Tangan harus rata, perut masuk, dada tegap. Guru. Orang Dongzhou datang ke Daxia buat tantangan. Wing Chun Daxia gaya hiasan, gak ada apa-apanya. Orang Dongzhou. Mau bikin keributan lagi. Apa? Dongzhou kecil. Siapa bilang Wing Chun kita hanya untuk pamer? Ayo, ikut denganku ke arena. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Biarkan mereka bilang apa yang mereka mau. Apa kau tahu? Petugas kebersihan tahu mencuci dan memasak. Apa hakmu sebut Wing Chun? Itu penghinaan bagi Wing Chun. Jangan berdiri di sini menghalangi guruku. Wanita pengecut seperti kamu sebaiknya kembali ke dapur untuk masak. Tidak bisa. Kamu tidak bisa pergi dengan gadis. Jangan berkelahi, membunuh zip. Tidak bisakah kamu menjadi gadis biasa saja? Tahukah kamu mengapa ayahku memberiku nama Shengnan? Untuk menjadi lebih kuat dari pria. Aku tidak mengerti mengapa ayah jatuh cinta pada wanita tak berguna seperti idola saya. Dewa bela diri Xia Agung. Dia juga seorang wanita. Pahlawan Daxia. Tidak seperti kamu, hanya seorang wanita. Saya bilang tidak boleh. Jadi tidak boleh pergi.
Saya bilang tidak boleh. Jadi tidak boleh pergi. Kamu berani memukulku. Apa hakmu memukulku? Kalau ayah masih ada, dia tidak akan melarangku. Tidak seperti kamu, yang hanya tahu menjadi pengecut. Maaf, Shengnan. Kamu baik-baik saja. Lepaskan aku. Aku ingin belajar bela diri. Kenapa di matamu? Seperti melanggar aturan langit. Shengnan. Maaf, ibu tidak sengaja. Mama hanya panik sejenak. Apakah dia memukulmu? Minggir. Ketahu usaha guru menguasai Wing Chun, meskipun belum melihat dewa bela diri menggunakan Wing Chun 13, dia mempelajari contoh yang beredar di masyarakat. Guru ingin buktikan Wing Chun tapi kau mensegarnya. Masih layak jadi ibu? Pergi. Kalian siap. Pengikut, 3 hari tanpa satu orang. Bisa menahan satu pukulanku, pejuang besar Summer dari kalian dan teknik Wing Chun 13-nya? Jangan-jangan takut kalah? Maka bersembunyi di dalam rumah? Tak berani keluar, kan? Orang kecil dari timur. Berani sombong. Untuk menghadapi kamu, tak perlu pejuang besar Summer turun tangan. Kami sudah cukup. Kami sudah cukup. Gadis ini punya aura yang mirip dengan dia. Siapa sangka? Hanya kalian, wanita lemah tak berdaya. Mau mengalahkan. Kamehamehaku? Lucu sekali. Jangan banyak omong. Lihat baik-baik dengan mata kamu. Inilah Wing Chun. Inikah Wing Chun yang kalian banggakan? Mudah sekali dikalahkan. Tidak masuk akal. Biar aku Guru, biar aku tunggu. Pukulan eigenartig kuat dan tajam. Dia bisa. Saat seperti ini, jangan menambah kekacauan. Apakah kamu belum cukup melihat lelucon barusan? Haruskah orang Jepang ini menginjak kita? Minggir. Kalian tidak percaya padaku. Harusnya mempercayainya, kan? Barusan adik. Memang tidak kalah. Kita tunggu sebentar lagi. Kamu menepuk dengan kuat, tapi saat menariknya lemah, hati-hati. Gunakan telapak seperti pedang, tingkatkan tujuan pukul. Kamu orang yang tidak berpengalaman. Apayang Camus Perinta? Kalau adik terluka belajar. Kamu yang bertanggung jawab. Aku benar-benar berhasil. Jangan lengah. Ahli perang yang hebat. Semua salahmu. Mémérinta Sambarangan Matsushita Yang Bezar Empirement Bunu Adik Perampuan. Kamu wanita busuk. Baru saja mengambil kesempatan saat aku tidak waspada dan menjatuhkan. Sekarang. Biarkan aku tunjukkan kekuatan asliku. Dia sekarang sedang terluka parah dalam. Sudah jadi orang tidak berguna kamu semua. Siapa lagi yang berani menantangku? Bibi Zhang. Apakah aku tidak bisa berlatih bela diri lagi? Matsushita Ota. Kau terlalu melampaui batas. Berani melukai muridku hari ini. Aku melawanmu mati. Baiklah. Aku bisa bertarung denganmu, tapi harus menandatangani kontrak mati, kita bertarung sampai akhir. Shengnan. Shengnan tidak bisa tanda tangan. Minggir. Meski bukan untuk murid. Untuk kehormatan dinasti, agar tidak diremehkan orang Dongzhou. Surat tantangan hidup dan mati ditanda tangan. Gadis ini tanda tangan surat tantangan hidup dan mati. Setelah ditanda tangan, hanya satu yang bisa selamat. Keberanian ini benar-benar mirip dengannya.
Hari ini, aku akan tunjukkan padamu. Yongchun 13 gaya. Guru akan menggunakan Yongchun 13 gaya. Pasti bisa menang. 13 gaya Sunan bukan asli. Belum 3 gerakan, Sunan pasti kalah. Gaya pertama Yongchun. Tangan bertanya. Hanya gaya dan pose. Hanya tampak bagus luar saja. Semanga, Guru. Dengan tingkat keterampilan seperti itu, bisa disebut Wing Chun? Shengnan. Menyerahlah, kamu tidak bisa mengalahkannya. Ini sama sekali bukan Wing Chun. Zhang Wingshan, qui n'a pas me rendre à quand dirimer Muji Oranlin? Apa yang digunakan guru selain Wing Chun? Apakah kamu ingin kami kalah? Baru saja kamu beruntung lolos. Langkah kedua Wing Chun. Tangan membunuh leher. Jadi, ini yang kamu sebut 13 gerakan Wing Chun. Hari ini, aku akan menggunakan Kamehamehaku untuk menghancurkan Yongchun 13 jurusmu. Serangan leher adalah teknik mematikan dalam Yongchun. Guru pasti bisa menang. Kalau menggunakan serangan leher pasti menang. Sayang sekali. Guru. Inilah Yongchun yang kamu banggakan, penuh kepura-puraan. Kalau kamu punya. Dulu, Dewa Perang Dasya, 1/10 kekuatan bisa bertarung denganmu. Tapi, siapa suruh kamu terlalu percaya diri dan menandatangani surat kematian? Jadi aku akan mengirimmu ke akhirat. Kalian orang Dasya benar-benar tak berguna. Mencari mati. Shengnan, menyerah. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Jangan bertarung lagi. Ibu bilang kamu tidak bisa mengalahkannya. Tolong jangan bertarung. Kamu tutup mulut. Sebagai rakyat Dasya, bagaimana mungkin aku menyerah? Matsushita Oda, lihat serangan ini. Gaya Wing Chun ke-10. Tangan ilmu tanah. Guru, Guru. Jangan pukul lagi, aku mohon. Kami menyerah. Menyerah. Baiklah. Namun sayang, Liang Shengnan tadi. Tanda tangan surat hidup mati. Kalau mau menyerah, lututlah padaku. Baik. Aku berlutut. Jika kamu bisa bebaskan anak, jangan berlutut. Tang Yongchun. Kalau menganggap aku anak, jangan berlutut kepada orang Dongzhou. Aku tidak akan menganggapmu sebagai ibumu. Shengnan. Bu, aku cuma ingin kamu jadi orang biasa, hidup tenang. Tapi kenapa kamu harus terlibat dalam pertarungan ini? Saya, Liang Shengnan. Tidak ada kata menyerah dalam kamus saya. Hari ini, meski bunuh saya tidak akan berlutut padamu. Bagus. Kamu benar-benar punya keberanian. Keberanian itu memang patut dikagumi. Namun, kalau kamu memang mau mati, jangan salahkan aku kalau tidak berbelas kasihan. Gimana? Menyerah belum? Belum. Kamu lelaki besar. Sedikit tenaga pun tidak ada. Benar-benar sampah. Kamu wanita. Bicaramu benar-benar keras ya. Kalau kamu tidak terima, akan kupukul sampai kamu terima. Wing Chun tidak bisa mengalahkan Kamehameha. Apakah kita ini sungguh akan kalah begitu saja?
Orang-orang timur berani menginjak kepala kita. Kalau dewa bela diri Daksi ada, mana mungkin biarkan mereka bertindak sombong. Menurutku, Dewa Bela Diri Daksi dan 13 Gaya Wing Chun sudah lama meninggal. Kamu bohong. Dewa bela diri Daksi selalu bersama kami, orang-orang Daksi. Selalu memiliki semangat Daxia Wushen. Kita orang Daxia bersumpah untuk mati berdiri. Daxia Wushen. Sebenarnya kau di mana? Apakah Tirtin Steel Wing Chun kita di Daxia. benar-benar kalah dari Kamehameha East Continent? Apakah kau benar-benar ingin melihat seni bela diri Daxia musnah di sini? Benar, teknik 13 Gaya Wing Chun dikalahkan oleh Kamehameha dari East Zhou. Mulai sekarang, setiap orang di Daxia harus memanggil kami orang East Zhou sebagai master seni bela diri. Wing Chun. Kamu melakukan hal yang benar. Wing Chun bukan hanya kebanggaanmu, tetapi juga kebanggaan kami di Daxia. Tidak boleh dihina oleh siapapun. Inilah Yang sesungguhnya merupakan 13 gaya Wing Chun. Siapa kamu? Seorang ibu pembersih juga berani menantangku. apa yang kamu lakukan di sini? Jangan ribut, kembali Chang Yongchun, apa yang kamu lakukan? Belum puas bikin keributan, cepat turun. Saya bukan datang untuk bikin keributan. Saya hanya ingin orang Dongzhou melihat. Apa itu sebenarnya seni bela diri Daxia? Sombong sekali bicaramu. Kamu pikir kamu siapa? Seni bela diri Xia yang besar katakan padamu di sana, apa yang mereka sebut dewa bela diri Xia yang besar. Sebelum muncul, seni bela diri Xia kalian sudah punah apa dewa bela diri Xia yang besar? Menurutku, hanya kura-kura pengecut. Diam. Dulu dewa bela diri Xia mengalahkan orang-orang Dongzhou hingga berantakan. Selama bertahun-tahun tidak pernah berani menginjakan kaki di tanah kita. Sekarang, apa yang kamu teriak di sini? Itu semua sudah terlalu lama berlalu, jadi kalau dewa perang kalian hebat, mengapa dia tidak muncul membela kalian? Biarkan kalian semua tua, lima, sakit, rusak, berani keluar berkelahi, benar-benar tidak berkelas. Siapa bilang dewa perang Daxia tidak berani tampil? Berdiri di sini, saya gunakan 10% tenaga dan bisa membuatmu terbang kembali ke Dongzhou. Apa? Kamu bilang kamu adalah Daxia Wushen. Kamu anggap aku bodoh? Jika kamu benar-benar Daxia Wushen, maka aku adalah ayahnya Daxia Wushen. Camus Gilaya. Berani bilang diri jadi Daxia Wushen, sungguh tak masuk akal. Tante Zhang memang hebat. Apakah dia benar-benar dewa perang Daxia? Bibi, kamu sudah tua. Aku tidak akan mempersulitmu. Cepat bawa pulang putri tak berguna ini. Metsushite ODA. Kenapa kamu takut? Tidak berani melawanku ya? Luku, apa aku harus takut padamu? Kalau begitu tunggu saja, aku akan buat kepalamu terbuka. Hari ini aku akan tunjukkan padamu apa yang sebenarnya. Jurusan Wing Chun yang ke-13. Ada APA ini? Posenya, kenapa sama persis dengan guru? Ini adalah gaya pertama Wing Chun. Gerakan bertanya. Bibi Zhang hebat sekali. Bang melawan Matsushita Daitian. Mungkinkah dia adalah dewa perang Taixia? Benar. Cukup hebat. Barusan aku hanya mengalah padamu. Selanjutnya, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku. Gunakan saja seluruh tenagamu. Aku jamin, dalam 10 gerakan, kamu pasti akan tumbang. Besar kepala. Mati saja.
Baiklah. Matsushita Oda tidak sebaitu. Tidak bisa kalahkan wanita. Wanita apa? Aku pikir dia. Dewa Perang Daxia hilang. Dewa Perang Daxia. Apa itu Dewa Perang Daxia? Menurutku dia cuma pamer gaya. Lihat bagaimana aku menghadapi kamu. Baiklah. Saksikan ini. Ini adalah gaya ke-10 dari Wing Chun. Geng Lan Shou, gaya ini bisa menghabisimu. Bagus. Takkan lebih dari 10 jurus. Pasti menang kalah, kamu kalah. Kalah telak. Terlihat. Pukulan Tanzang. Memang jauh lebih hebat daripada guru. Bagus sekali, Tanjang. Kamu hebat, aku tahu kau menyembunyikan kemampuan. Tak kusangka, kau dewa bela diri Daxia. Benar-benar luar biasa. Mulai sekarang kita tidak dipermalukan orang lain. Hahaha. Dewa Perang Dinasti Xia, akhirnya kamu muncul. Aku tunggu hari ini. Sudah sangat lama menunggu. Matsushita Otani. Apa kamu belum menyerah? Ternyata ibuku, Dewa Perang Dinasti Xia, Matsushita Ota, sebaiknya berhenti melawan. Kalau tidak, ibuku bakal bikin kalah telak. Jangan lagi melawan. Kalah dari Daxia Wushen tidak malu. Pokoknya, kalian juga sudah terbiasa kalahkan. Orang yang selalu kalah. Keluar dari Daxia. Mau saya keluar dari Daxia nggak semudah itu. Saya telah mencari Wing Chun selama bertahun-tahun. Hari ini akhirnya muncul. Saya akan menyerah denken muda. Matsushita Ota. Anda belum cukup dikalahkan. Apakah Anda masih ingin? Tidak. Orang yang sedang kamu lawan adalah orang lain. Saya telah mempersiapkan hari ini selama 18 tahun. Dewa Bela Diri Xia Agung. Hari ini adalah hari di mana kamu meninggal. Xu Tongxian. Datang. Kamu dari Daxia. Dewa Bela Diri Xia Agung, ajari aku. Siapa namamu? Mengapa menjadi Antek Dongzhou? Apakah tahu dalam dirimu mengalir darah Daxia? Yang aku tahu. Orang Dongzhou memberi kami tempat berteduh saat aku dan ayahku sedang tidak berdaya. Untuk membalas kebaikan mereka. Aku bersedia melakukan apapun. Anak muda, sarankan berpikir 2 kali. Tidak peduli manfaat dari orang Dongzhou. Mereka tetaplah musuh Daxia kita. Berhentilah. Jangan jadi antek orang Dongzhou. Berhenti menggertak. Kamu Dewa Perang Daxia. Jadi apa? Aku sudah menguasai teknik Kamehameha melawan Wing Chun. Sekarang, kamu bukan tandinganku lagi. Melawan Wing Chun. Siapa kamu sebenarnya? Namaku Su Tongtian. Inikah kekuatan Dewa Perang Daxia? Tak terlalu mengesankan. Apa yang terjadi? Bibis Hang kalah darinya. Kamu bicara sembarang. Mana mungkin Bibis Hang kalah dari bocah liar tak dikenal. Mau menantang Dewa Perang Daxia, sungguh mustahil. Xu Tongxian. Dia juga bermargas. Dia ada hubungannya dengan orang itu? Kamehameha ini sangat familiar. Mungkin saja. Bagaimana? Apakah Daxia Wushen akan menyerah? Lahi. Ibu, kamu baik-baik. Jangan khawatir. Ibu baik-baik saja. Masih keras kepala ya? Kalau begitu, biarkan aku menunjukkan kekuatan asliku. Ada apa ini? Mengapa Daxia Wushen tidak sebanding dengan Su Tongtian? Ani Daxia Wushen. Di dunia ini, tidak ada yang bisa mengalahkannya. 18 tahun berlalu, lautan berubah jadi ladang. Daxia Wushen lama tidak muncul, mungkin sudah kehilangan kekuatannya. Bagaimana sekarang? Apakah kita akan kalah dari Su Tongtian? Daxia Wushen. Semangat ya! Xu Tongxian.
Jarang ada yang membuatku menggunakan gaya 12. Kamu sangat membuat aku terkesan. Tapi hari ini, aku tidak akan mengaku kalah. Gerakan ke-12, 1000 sungai menuju laut. Bagus sekali. Tapi sayang sekali, Kamehameha saya khusus mengalahkan Wing Chun Anda. Kamehameha gerakan ke-13. Membujuk Anda ke lubang. Bu. Kamu baik-baik saja? Sang Wing Chun. Sekarang di ujung kekuatanmu. Kusarankan. Segera serahkan rahasia Wing Chun. Kalau tidak, sesuai aturan kontrak, aku kirim kamu pergi. Jangan harap bisa dapatkan kitab Yung Chun. Aku tidak akan memberikannya padamu. Sang Yong Chun. Kamu memang pahlawan bangsa sejati. Aku juga sangat menghormatimu. Tapi ini adalah pertandingan. Harus mematuhi aturan. Gukong Kamehameha jurus terakhir. Ini diciptakan khusus untuk melawan 13 teknik Wing Chun, bahkan saat masa jayamu. Aku juga bisa bertanding denganmu. Kalau tidak melepaskan segel, tak bisa mengalahkannya. Ibu, engkau sudah menyegel kekuatanmu. Menyerahlah, jangan melawan lagi. Menyimpan buku rahasia Wing Chun tak ada gunanya, serahkan. Itu juga bisa membuatmu tetap bermartabat dan menjaga nama besar Daxia Wushen, kenapa tidak? Kamu sama sekali tidak tahu apa arti dari Daxia Wushen. Kalau aku serahkan buku rahasia demi hidup nyaman. Mencemarkan nama ini. Jadi mau bagaimana? Lihat saja ibumu mati sia-sia. Aku tanda tangan perjanjian hidup mati. Di arena. Biar aku yang berjuang. Bahkan ibumu pun tak bisa menahan Kamehamehaku. Bagaimana mungkin kamu bisa berhasil? Jujur saja padamu. Jika pukulan ini benar mengenai kamu, kamu pasti akan mati. Kalau ingin hidup, lebih baik bicarakan pada ibumu agar serahkan rahasia itu. Selama kalian serahkan rahasia, jamin tidak menyusahkan. Tidak usah bicara lagi. Kami putra-putri Daxia, bukan orang yang takut mati. Hari ini, kamu harus melewati tubuhku terlebih dulu. Kalau tidak, jangan berharap menyerahkan rahasia. Keras kepala. Baiklah. Jika kamu benar-benar mencari maut, maka aku akan mengantarmu. Dangargu Pekigong, un tuk Mangalakang Yongshen. Latihan Sutong Tian adalah ini? Aku tidak percaya Gupai Qigong bisa mengalahkan Yong Chun. Yong Chun dari Daxia yang... Nah, kamu salah. Setiap Gerakangu Pekigong diteliti un tuk Mangatazi Yongshen. Lalu Yong Chun kita pasti kalah. Rahasia ilmu Wing Chun. Aku tidak mungkin memberikannya padamu. Shengnan, menyingkirlah. Ibu, tidak perlu kamu Kamu tidak bisa menghalangnya. M.A. Dulu kurang pengertian, sekarang mengerti. Kamu tidak biarkan aku belajar bela diri untuk melindungi. Ingin memberitahu kamu. Sekarang aku juga bisa melindungimu. Ibu tahu. Hari ini, baik untuk Daxia maupun untukmu. Aku tidak akan mundur. Aku ingin kamu tahu. Aku bukan lagi gadis lemah itu. Aku lebih berani dari siapapun di dunia ini. Aku adalah putri yang kau banggakan. Dasar, kenapa belum bertindak? Bergabung dengan Dongzhou. Tak punya pendirian. Anjing tak tahu malu. Kamu menjijikan, tidak menghormatimu. Kamu cari mati. Zengnan. Zengnan. Zengnan, bangun. Zengnan, takutkan ibu. Zengnan. Bagaimana ini terjadi? Apakah kepala Liang mati? Dia adalah pendekar terhebat dan termuda di negara kita. Aku tidak percaya. Siapa tidak tahu Kemisi Horn? Kenapa bisa dibunuh oleh anak yang tidak dikenal ini? Benar-benar bakat luar biasa dijatuhkan. Kepala Liang mati dalam pertempuran negara. Dia adalah pahlawan negara kita. Pahlawan. Shengnan. Kenapa? Mengapa ini terjadi?
Aku telah mempelajari ilmu bela diri terkuat di dunia ini, namun aku tidak bisa melindungi orang yang paling penting dalam hidupku. Kekasihku. Putri. Satu persatu mati di depan mataku. Dan aku tidak berdaya. Oh Tuhan. Mengapa kau bersikap tidak adil padaku? Lihatlah. Apa cahaya di tubuh Tante Zhang? Itu kekuatan dalam. Segel di tubuh Tante Zhang akan terlepas. Yongchun, kamu tahu. Tahu apa puncak tertinggi dari 13 gerakan Wing Chun? Adalah belas kasih. Sampah. Keluar dari Dacia. Keluar dari Dacia. Oh ya, Aku mengerti. Ada apa? Kenapa cahaya emas terang? Itu adalah Dewa Bela Diri. Dia berhasil melampaui batas tertinggi seni bela diri. Ya ampun, ini sungguh luar biasa. Sulit dipercaya bisa melihat puncak tertinggi seni bela diri seumur hidupku. Wing Chun. Bukan hanya untuk berkelahi, tetapi juga untuk menyelamatkan. Tingkat tertinggi seni bela diri adalah mengorbankan diri demi harapan hidup. Itu belas kasih, Shengnan. Hari ini, Ibu telah memberikan seluruh kekuatannya padamu. Mulai sekarang, kamu adalah yang baru. Dewa bela diri Daxia. Lihat, itu adalah 13 gaya Wing Chun. Segala sesuatu hidup kembali. 13 gaya Wing Chun punya kekuatan menghidupkan kembali. Kalian tidak tahu. Alasan Wing Chun tak terkalahkan karena bukan hanya menang, tapi juga menyelamatkan nyawa. Adalah seni belas kasih terbaik. Adalah jiwa bela diri kita. Mengharukan, tak menyangka. Bibi Zhang memberikan kemampuannya kepada guru. Bibi Zhang ibu yang baik. Iya. Sebelumnya, salah paham dengan Bibi Zhang. Cintanya kepada guru dalam. Sekarang. Guru akhirnya mendapatkan impian. Dia benar-benar menjadi idolanya sendiri. Shengnan. Kamu sudah sadar. Ibu. Aku tidak mati, kan? Anak baik, dulu aku terlalu keras kepala. Tidak pertimbangkan perasaanmu. Di masa depan kamu, tenang saja, jadilah pahlawanmu dan lindungi semua yang ingin kamu lindungi. Ibu selalu mendukungmu dari belakang. Semua orang. Kami ibu dan anak. Bersumpah di sini, seumur hidup. Melindungi Daxia dan tidak membiarkan orang Dongzhou mendekati tanah kita. Dosha Wushen. Su Tongtian, kenapa kamu menahan diri? Ayah, apa kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Jangan pura bodoh. Tahu berapa lama aku berencana hari ini? Kenapa tidak membunuh Putri Zhang Yongchun untukku? Maaf. Ini adalah ketidakmampuan anak. Menurutku, kamu bukannya tidak mampu. Kamu sengaja menahan diri. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi apakah aku tidak tahu? Kamehameha MU itu seharusnya untuk misi pembunuhan. Mungkin kamu tidak bisa membunuh Zhang Yongchun. Tapi gadis kecil itu pasti tak akan lolos dari racunmu, bahkan jika dewa datang. Tidak ada yang bisa mengubah keadaan. Ayah, tenanglah.
Tapi aku benar-benar tidak berbuat curang, kamu cari mati. Ayah sangat membenci Zhang Yongchun. Sebelum mengetahui identitas Liang Shengnan, ayah tidak boleh tahu. Sepertinya aku harus memikirkan cara untuk menghilangkan kecurigaan ayah. Sebenarnya, Liang Shengnan pasti mati. Zhang Yongchun memecahkan tingkat tertinggi Wing Chun, memberikan semua kekuatannya kepada Liang Shengnan. Baru saja selamatkannya. APA yang kamu katakan. Kamu bilang Zhang Yongchun memberikan semua kekuatannya ke putrinya. Jadi sekarang dia sudah tidak punya kekuatan lagi? Hahaha Zhang Yongchun. Kamu akhirnya merasakan ini, sekarang kamu juga seperti aku, menjadi seorang yang tak berguna, hahaha. Tong Xian. Kamu memang anak yang baik, Su Xiaoqiang. Bangunlah, oh kamu terluka. Bagaimana bisa terluka? Biar saya lihat seberapa parah lukanya. Tidak apa-apa, ayah. Ini dia Zhang Yongchun. Merusak segelnya, aku kena. Akan baik-baik dalam beberapa hari. Kamu harus tidur dan beristirahat. Kali ini, meskipun kamu tidak membunuh Liang Shengnan, hal ini membuat Zhang Yongchun kehilangan kekuatan batin, dianggap pengorbanan bagi keluarkan napas tak sedap. Berpikir kembali saat keluarga Zhang Yongchun menindas, mereka mematahkan kakiku, menghancurkan seni bela diriku, dan mengusir kami dari Daxia. Jika bukan karena Tuan Matsushita. Kita sudah terkubur di laut. Ayah. Dengar Anda dan Zhang Yongchun dari sekolah yang sama. Apa yang terjadi? Mengapa kamu tinggalkan Daxia dan bergabung dengan Dongyou? Bukankah Daxia tanah air kita? Sudah lama berlalu. Mengingatnya hanya membawa rasa sakit. NAK. Ingatlah. Ayahnya Liang Shengnan merebut cinta dan Zhang Yongchun tak punya belas kasih. Punya dendam tak terhapus. Dengan kita. Tapi sekarang Zhang Yongchun sudah kehilangan kekuatannya dan tidak mengancam kita lagi. Bukankah kita sudah balas dendam? Tidak cukup kehilangan tenaga dalam. Bagaimana menghilangkan kebencianku? Aku ingin dia ditinggalkan orang, menjadi sendirian. Biar dia berlutut di depanku. Bertobat atas semua yang pernah dilakukan. Tapi, Liang Shengnan sebenarnya tidak bersalah. Omong kosong. Setiap kali aku memikirkan bahwa Liang Bota masih memiliki seorang putri yang hidup di dunia ini, aku tidak bisa tidur. Gadis itu harus disingkirkan. Lagi pula. Apakah kamu lupa bagaimana ibumu meninggal? Kalau bukan karena kita tidak punya tempat. Ibumu mana mungkin meninggalkan penyakit demi melahirkanmu. Lalu pergi dari dunia ini. Tidak. Aku tidak lupa. Apa yang Zhang Yongchun lakukan padamu, aku masih ingat. Pasti akan membalas dendam. Anakku, kamu harus ingat. Terhadap musuh, jangan pernah berbelas kasih. Jika kamu berbelas kasih pada musuh, itu berarti kejam pada dirimu sendiri. Lagi pula. Matsushita-kun pernah berbuat baik pada kita. Kita tidak boleh mengkhianatinya. Baiklah. Ayah, tenanglah. Aku akan mendapatkan rahasia Wing Chun. Kamu memang anakku. Tong Tian, Liang Shengnan baru saja selamat dari maut. Zhang Yongchun kehilangan kekuatan dalamnya sekarang. Waktu terbaik menghabisi mereka. Pergi ke sekolah bela diri. Bunuh Liang Shengnan untukku. Lupakan. Kenapa tidak selidiki? Lihat apakah Liang Shengnan benar-benar gadis kecil itu. Kalau bukan, pas untuk menghilangkan dia. Siapa itu? Ternyata kamu. Anjing penjilat Dongzhou, berani datang ke sini. Lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Bukan datang untuk berkelahi. Bicaralah baik. Jangan banyak bicara. Kenapa kamu belum berbalik? Oh. Dasar tak tahu malu, lihat saja aku akan membunuhmu. Kamu baik-baik saja. Lepaskan aku. Turunkan aku. Jangan teriak. Kakinya keseleo. Kalau tidak diurus hari ini, besok tidak bisa jalan. Kakiku sudah lemah, tidak ada hubungannya denganmu. Turunkan aku. Benar-benar tidak perlu diperhatikan, aku akan pergi dulu. Karena kepala Liang begitu perkasa, sepertinya tidak butuh bantuan dariku. Jadi aku akan pergi supaya tidak mengganggu. Jangan pergi. Sudah lihat cukup belum?
Siapa yang melihatmu? Kalau kamu tidak melihatku, kenapa wajahmu merah? Apakah kamu malu? Maaf ya. Aku tidak sengaja. Tidak menyangka kepala sekolah Liang yang gagah dan terkenal pun bisa merasa malu. Jangan meremehkan orang, aku ini sangat jelas dengan dendam dan kasih sayang. Siang tadi terima kasih sudah menahan diri. Kenapa tidak membunuhku waktu itu? Karena kamu mengingatkanku pada seseorang. Dia sangat keras kepala seperti kamu, tidak pernah menyerah apapun yang terjadi. Seperti Landa kecil. Tidak disangka kamu cukup setia. Orang itu seperti apa? Ceritakan ke aku. Obatnya sudah dioles, ini langsung bekerja. Mau coba berdiri dan berjalan? Apa yang kamu lakukan? Aku bukan orang yang kamu suka. Itu Liontin Giok? Boleh aku lihat? Kenapa kamu? Kalung giok apa? Kalung giok di lehermu. Bisa lihat? Oh, Shengnan, buka pintu. aduh, itu ibuku. Cepat sembunyi, jangan biar tahu kamu di sini. Ruangan ini tidak ada lemari. Sembunyi di mana? Lalu bagaimana dok? Shengnan, kenapa lama tidak buka pintu? Iya, sebentar. Gimana kalau aku keluar lewat jendela? Cepat pergi. Aku akan kembali. Shengnan, buka pintu. Kenapa lama tidak buka pintu? Ada APA? Shengnan. Kenapa kamu datang? Ibu pikir kamu ada masalah. Kamu baik, kan? Ada masalah apa? Aku baik-baik saja di sini. Bu, kamu belum sepenuhnya sembuh. Cepat kembali dan... Ya, jika tidak ada masalah, ibu akan kembali dan istirahat. Oke. Siapa itu? Bu. Tidak ada siapa-siapa. Ibu berhalusinasi. Tidak mungkin. Barusan jelas aku lihat ada bayangan lewat. Shengnan, menyembunyikan sesuatu dari ibu? Enggak, apa bisa aku sembunyikan dari ibu? Cepat beritahu aku. Siapa orang itu barusan? Tapi kalau aku kasih tahu, kamu jangan marah. Ya, sebenarnya orang tadi itu Sutong Tian. Dia cari aku untuk apa? Keterlaluan. Dia datang ke rumah kita? Akan menemuinya. Ibu, dia datang tanpa maksud buruk. Dia datang untuk minta maaf. Buaya darat, Yangan tertipu. Seperti Sutong Tian yang bisa campur orang-orang Dongzhou, dia tidak mungkin orang baik. Tidak seburuk yang ibu bilang. Dia baik kok. Tadi waktu kakiku terkilir, dia bantu kasih obat. Kakimu terkilir? Masih sakit? Tidak apa-apa kok, Bu. Baiklah, Shengnan, kamu istirahat dulu, biar aku pergi bicara dengannya. Aduh. Xu Tongtian berhenti. Jangan kejar, tidak melakukan apa-apa terhadap Liang Shengnan, tenang saja. Kamu sebenarnya siapa? Bukan urusanmu. Berhenti. Gimana? Apakah Liang Shengnan sudah dibunuh? Belum, saya sampai di perguruan, ketahuan orang. Supaya tidak bocor, saya kembali dulu. Tidak guna. Zhang Yongchun tidak punya ilmu bela diri. Kamu harus bunuh Zhang Yongchun dan putrinya. Bagaimana bisa saya punya anak tidak berguna? Kalau seperti ini, kapan kita balas dendam? Su Shaoqiang. Itu kamu. Wing Chun Cheung. Siapa memintamu? Sungguh berani. Takut aku akan membunuhmu? Hei, Tongtian, jangan kasar. Dewa Xia Agung datang, kita harus berdiri menyambut. Bisakah aku berbicara berdua? Tentu saja, Anda harus menghindarinya terlebih dahulu. Kakak senior. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Kamu masih sama seperti sebelumnya. Kamu tidak berubah sama sekali. Sejak kau mengkhianati perguruan, kau bukan adik seperguruanku. Jangan panggil aku kakak seniormu. Kakak senior. Kenapa marah besar? Bertahun-tahun tak berjumpa, kau. Tak ingin bernostalgia? Ada yang ingin kau tanyakan? Petant enggan itu, kau yang atur, bukan? Apa tujuanmu? Masih karena rahasia Wing Chun? Setelah sekian lama, apa yang kuinginkan pasti bukan cuma itu. Aku juga ingin balas dendam. Keluarga Zhang membuatku menderita lama, hidup bagai anjing yang terusir. Seharusnya ada harga yang kau bayar?
Apa kau bicarakan? Bertahun kau salah. Karena kita saudara seperguruan, aku tak mempersulitmu. Kau membunuh suamiku, aku melumpuhkan ilmu silatmu. Apa kau tak puas? Bilangnya gampang. Kamu tahu bela diri adalah bagian dari hidupku. Tanpanya, aku hanyalah orang yang tak berguna. Kamu jelas-jelas ingin menyiksaku. Balas dendam, membuatku berlutut padamu seperti anjing. Aku benar-benar ingin mencekikmu sekarang. Aku tak bermaksud menghina. Kalau saya kamu tak salah melangkah, kita takkan seperti ini. Salahku? Apa salahku? Satu-satunya salahku adalah mencintaimu. Kita tumbuh bersama, aku selalu memikirkanmu, menjagamu. Setiap kali guru memukulmu, bukankah aku yang selalu menggantikanmu? Lalu kamu, bagaimana kamu memperlakukanku? Kakak, capek kan? Minum teh dulu. Nggak mengerti kenapa. Kenapa Wing Chun susah dipelajari? Benar-benar Santai kak, bakatmu bagus, pasti bisa menguasainya. Guru nggak mau ajarin Wing Chun padaku. Mau, latihan sama kamu. Kamu masih kecil. Nanti aku bicara dengan ayahku, tunggu sampai punya dasar, biar dia ajarin kamu. Kakak, jangan menghibur aku. Aku tahu guru tidak mungkin mengajarkan Wing Chun padaku. Dan aku dengar guru berencana memberikan rahasia itu kepada calon suamimu. Penasaran? Kakak ingin suami seperti apa? Calon suamiku pasti tampan dan gagah. Kakak, apakah kamu sudah menyukai seseorang? Nona Jean. Kamu datang. Aku kira kamu tidak akan datang lagi. Seorang bijak menepati janjinya. Jika aku bilang akan datang, aku harus menepati. Ini novel seni bela diri yang untukmu, kan? Kamu sangat baik. Aku cuma bilang sembarangan, tidak menyangka kamu bukan hanya ingat. Tapi juga khusus membawanya ke... Kakak, dia siapa? Adik, aku kenalkan, dia adalah juara sastra tahun ini, Liang Botao. Dia tidak hanya berbakat, tetapi juga... Tulisan luar biasa. Dia seorang cendekia. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Pak Liang, kita akan bertemu lagi. Kakak, kamu tidak menyukainya kan? Iya, sejak pertama kali aku melihatnya, hatiku sudah berdebar-debar. Kurasa ini yang namanya suka. Tidak bisa, kakak. Dia Sayana Lema. Guru tidak akan menerimanya. Siapa bilang, ayahku tidak sekaku itu. Selain itu, Pak Liang tidak bisa bela diri, tapi sangat berbakat. Dia pasti bisa membantuku memahami rahasia Wing Chun, dan asalkan kita mencintai. Ayahku tidak akan menghal... Kakak, jangan terpesona oleh penampilannya. Kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Kamu tahu perasaanku. Apa kamu benar-benar tidak punya perasaan untukku? Akiang, aku sudah lama bilang kita hanya rekan sejalan. Tidak ada hubungan romantis. Tidak percaya. Liang Botao kenal kamu berapa lama? Dia suka kamu? Bisa bikin kamu bahagia? Bukan urusanmu. Kakak. Sejak itu, kamu dengan Liang Botao dekat. Kebaikanku tidak membuatmu peduli. Perasaan itu sulit diukur. Walau aku tidak mencintaimu, aku selalu anggap kamu sebagai adik kandung. Tapi kamu malah membunuh ayahku. Bukan aku. Bagaimana aku tahu guru minum teh beracun? Aku hanya ingin meracuni Tuan Liang. Jadi benar-benar kamu ya. Awalnya hanya curiga saja. Kenapa setelah ayahku meninggal, kamu meninggalkan perguruan? Kenapa kamu begitu jahat, memberi tangan yang kejam? Ayahku yang membesarkanmu. Tidak ingin menyakiti guru. Juga sedih saat guru meninggal. Su Xiaochong. Kau tak tahu malu. Di dalam hatimu, kau sama sekali tidak menganggapnya sebagai gurumu. Yang ada di pikiranmu buku panduan YNGCHN. Omong kosong. Zhang Wing Chun. Semua ini akibat perbuatanmu. Kalau bukan karena kamu harus bersama Liang Botao. Membuatku terpojok sampai meracuninya. Kalau bukan hari itu kamu panggil dia pergi, bagaimana mungkin Shifu minum teh beracun itu? Kamu. Kamu yang menyebabkan kematian Shifu. Kamu tidak tahu malu, sampai sekarang kamu masih menyalahkan orang lain. Jangan pikir aku tidak tahu, kamu bersama aku hanya untuk mendapatkan buku rahasia Wing Chun. Iya. Aku memang ingin buku rahasia Wing Chun. Tapi aku benar-benar suka padamu. Hanya saja aku tidak menyangka, seberapa baik aku padamu, dalam hatimu, dalam matamu, hanya ada pria miskin itu, hanya ada sarjana miskin itu.
Jadi aku membencimu. Aku sangat membencimu. Orang sepertimu tidak layak mendapatkan ketulusan hati. Kamu bahkan tidak sebanding dengan satu jari pun dari Bo Tao. Kenapa aku dibandingkan dengannya? Tujuanku adalah menjadi dewa perang Xia besar. Dia yang tidak bisa apa-apa, kenapa harus dibandingkan denganku? Meskipun mendapatkan kitab YNGCHN, tetap tidak mungkin menjadi dewa perang Xia besar, karena orang licik dan jahat tidak mungkin menguasai jurus YNGCHN. Dan tidak akan pernah mencapai puncak tertinggi ilmu bela. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Iya. Kamu memang telah mempelajari YNGCHN dan memahami rahasia tertinggi dari bela diri. Lalu apa gunanya? Kamu tetap saja sama sepertiku, menjadi orang yang tidak bisa apa-apa. Sudahlah. Aku juga malas berdebat denganmu. Jangan berpikir aku tidak tahu, kenapa kamu kembali ke Daxia kali ini. Karena buku rahasia Wing Chun? Tapi aku kasih tahu kamu, buku rahasia Wing Chun sudah aku bakar. Kamu tidak akan mendapatkannya seumur hidup. Apa? Itu tidak mungkin. Pikir aku akan percaya omonganmu? Percaya atau enggak, terserah kamu. Kekuatanku udah hilang. Anggap ini kompensasi atas yang kamu alami selama bertahun-tahun. Dendam kita dari kehidupan sebelumnya. Biar ini berakhir di sini. Jangan libatkan anak-anak lagi. Toh mereka juga nggak salah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dendam di antara kita nggak mungkin selesai gitu aja. Kakiku dan kemampuan bela di kau hancur olehmu. Nggak bisa ditebus. Aku, ayahku, suamiku. Mereka semua tewas di tanganmu. Aku udah nggak mau lagi ribut sama kamu. Mari kita hapus semua ini, seakan tak pernah kenal. Bisa nggak? Zhang Yongchun. Begitu banyak tahun telah berlalu, kau tetap begitu bodoh. Aku sudah membunuh begitu banyak orang di sekitarmu. Bagaimana mungkin kau bisa bilang lupa lalu lupa begitu saja? Meskipun kau bisa melupakan, aku tak mungkin bisa melupakan karena kita sudah tak akan berhenti. Kalau begitu, mari kita berperang. 3 hari lagi. Perguruan bela diri keluarga Zhang. Pertarungan sampai mati. Baik. 3 hari lagi. Saya tidak hanya akan mengambil nyawamu, tapi juga membuatmu menyerahkan rahasia Wing Chun kepadaku. Baiklah. Kalau berani, datanglah. Aku akan menunggumu. Ayah. Ada apa? Tong Xian. Demi membalas dendam ayah. Terserah padamu. Pertarungan 3 hari kemudian. Kalahkan ibu dan putri Wing Chun. Rebut kembali kitab rahasia Wing Chun. Tapi apakah ini terlalu cepat? Cepat apa? Tahukah kamu berapa lama ayah menunggu? 18 tahun penuh. Tong Xian. Ayah tidak punya banyak waktu lagi, aku tak bisa menunggu lebih lama. Jadi 3 hari kemudian, aku harus melihat kitab Wing Chun. Tong Xian. Kamu pasti bisa membantu ayah. Mewujudkan keinginan. Benar kan? Kenapa kamu di sini? Aku tak bisa tidur. Ingin bertemu denganmu. Lihat wajahmu. Tahu tentang duel 3 hari lagi. Kenapa? Kamu mau latihan dulu sama aku ya? Aku datang untuk memastikan sesuatu. Bisa tunjukkan liontinmu. Liontin. Kamu maksudkan yang ini? Apa yang kamu lakukan? Lepas tangan. Ini kamu. Benar-benar kamu. Kamu tidak ingat? Waktu kecil. Aku dibully. Kamu yang selamatkan aku. Aku pernah bilang. Pasti akan menikahimu. Tapi tidak menyangka. Aku pergi begitu lama. Sudah 18 tahun. Ternyata kamu anak kecil itu. Kamu pergi, menunggumu lama sekali. Tempat kami bertemu lagi. Aku menunggumu sebulan. Kamu tidak kembali. Saya pikir tidak bertemu denganmu lagi. Maaf.
Seharusnya aku kembali lebih cepat mencarimu. Maaf ya, bikin kamu nunggu lama. Gimana kalau kamu pukul aku aja, biar lega. Aku sih gak perlu pukul kamu. Syukurlah, Tuhan mendengar. Walaupun sudah bertahun-tahun lewat, aku tetap pegang janji. Menjaga kamu seumur hidup. Tidak bisa. Kita sudah dewasa sekarang. Bukan anak kecil lagi. Di antara kita, ada dendam darah. Tidak mungkin bersama lagi. Mengapa tidak mungkin? Aku menemukan kamu. Aku tidak mau berduel. Aku hanya ingin bersamamu selamanya. Tidak mungkin. Di antara kita ada dendam darah. Bukan kamu yang mati. Pasti aku yang mati. Tidak akan. Pasti masih ada cara lain. Bagaimana jika melarikan diri? Cari tempat di mana tidak ada yang mengenal kita, oke? Lalu bagaimana dengan ayahmu? Lalu ibuku? Meskipun kita melarikan diri, dendam darah kita bisa hilang begitu saja? Mengapa kita harus menanggung dendam mereka? Kita belum lahir saat itu. Kenapa kita harus yang menanggungnya? Apakah harus berpisah karena dendam ayah kita? Haruskah kita berpisah begitu saja? Su Tongtian, saya berbeda denganmu. Ibuku telah memberikan kekuatannya kepadaku. Harus menjalankan sekolah bela dirinya. Dia ingin membalas dendam yang dalam. Saya harus berada di sisinya. Bahkan jika harus berduel denganmu, saya tidak akan mundur. Karena aku sudah mengenalimu. Aku pasti tidak akan melawanmu. Ayahku tidak punya ilmu bela diri. Kalau aku tidak muncul, kalian tak bisa berduel. Kau masih tidak mengerti. Ayahmu sangat membenci ibuku. Dia sangat bertekad untuk duel ini. Kamu adalah putranya. Itulah satu-satunya kesempatan untuk mengapa dia tidak mengizinkanmu hadir? Bagaimana mungkin kau tidak menaati ayahmu? Tapi tidak ingin berpisah denganmu, tidak ingin menjadi musuh. Tahukah kamu? Aku telah mencarimu selama 18 tahun. 18 tahun. Terlambat. Sudah terlambat. Lupakan saja hal-hal yang sudah lewat. Hidup tidak bisa diprediksi. Tak disangka. Kita ternyata musuh. Dan akan bertarung sampai mati. Ini takdir. Apakah tidak ada cara lain? Mungkin. Ini adalah akhir terbaik bagi kita. Jika bisa mati di tanganmu. Tidak punya penyesalan. Kamu tahu aku tidak bisa menyakitimu. Jika kamu harus ikut dalam duel, bunuh aku sekarang. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa menyakitiku. Aku punya cara menyakitimu. Kalau begitu kita tidak bisa saling menyerang. Kenapa kita tidak coba cari solusi? Beri aku satu kesempatan. Aku bicara dengan ayahku dan menghentikannya. Jadi kita tak berhadapan sebagai musuh. Tidak ada gunanya. Ayahmu sangat keras kepala. Dia sudah merencanakan balas dendam sejak lama. Bahkan jika ibuku menemui dia, dia tetap tidak peduli. Apa yang bisa kamu lakukan? Bagaimana tahu tidak mencoba? Kamu akan menungguku, iya kan? Tidak mungkin. Jangan naif lagi. Kamu akan menunggu aku. Benar kan? Aku akan mencari ayahku. Semoga kamu benar-benar bisa berbicara dengan ayahmu. Ayah. Tidak berduel? Zhang Yongchun tidak punya ilmu bela diri. Kita bertarung lagi. Tidak ada artinya. Apa kamu takut? Tenang saja. Meskipun Liang Shengnan telah mewarisi kekuatan Zhang Yongchun, dia pasti bukan lawanmu, kamu bisa membunuhnya sekali. Kamu pasti bisa membunuhnya lagi. Tapi ini hanya akan menambah kebencian dan pembunuhan. Ketika kamu bicara dengan Zhang Yongchun, aku mendengarnya. Kamu yang mencuri kitab Yongchun dan membunuh ayah Zhang Yongchun, makanya kalian berbalik jadi musuh. Ini semua salahmu, ayah. Apa yang kamu katakan? Jangan lupa siapa ayahmu. Siapa yang membesarkanmu. Apakah kamu berniat melawan aku? Ayah. Saya tahu membesarkan saya sendiri sulit. Saya sangat menghormati Anda.
Tapi semua itu sudah menjadi masa lalu. Saya tidak ingin Anda hidup dalam kebencian. Apa yang kamu tahu? Sejak Zhang Yongchun mematahkan kaki saya dan menghancurkan ilmu bela diri saya. Saya sudah mati. Selama bertahun-tahun, saya hidup seperti mayat berjalan, jika tidak ada kebencian dalam hati saya. Saya sudah bunuh diri dan tidak akan mempertahankan tubuh ini. Apakah di dunia ini tidak ada yang berharga untuk Anda? Ayah, lihatlah saya. Anda masih punya saya. Tong Xian. Kamu anak yang baik. Kamu mewarisi kelebihan saya. Bahkan lebih baik dari saya. Kamu adalah karya terbaik dalam hidup ayah. Kebanggaan saya. Ayah, demi saya. Tinggalkan rasa dendam. Oke. Hari ini ada apa denganmu? Kamu tidak pernah ragu-ragu. Seperti ini sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah. Biar aku jujur padamu. Sebenarnya, dalam hatiku, aku sudah lama menyukai seorang gadis. Pernah menyelamatkanku saat kecil. Aku berjanji padanya, akan kembali untuk menikahinya, tapi kemarin. Aku baru tahu gadis itu adalah Liang Shengnan. Apa? Apa kamu bilang? Kamu jatuh cinta dengan putri musuhmu dan ingin menikahinya. Ayah, kamu tidak tahu sebenarnya Shengnan itu gadis yang sangat baik. Baik hati, tegar, optimis, dan tidak pernah menyerah. Bagiku, dia gadis terbaik di dunia. Harus menikahinya. Kamu tidak bijak, sekalipun dia sangat baik atau bahkan bidadari. Selama dia putri dari Liang Botao dan Zhang Yongchun, aku tidak akan setuju kamu bersamanya. Lagi pula. Kamu punya dendam membunuh ayahnya. Dibunuh olehku sendiri, dia pasti tidak akan mencintaimu. Aku tidak peduli mencintaiku atau tidak. Aku pasti tidak akan menyakitinya lagi pokoknya, duel 3 hari lagi. Aku tidak akan pergi. Berani kamu. Kamu anakku, Su Xiaoqiang. Mereka tidak akan membiarkanmu. Kalau kamu tidak ikut duel, yang menantimu adalah kematian. Mati saja di tangan orang yang kau cintai. Juga kebahagiaan. Kamu anak tidak berbakti, mau menyerah, mau mati di tangannya. Apakah kau ingin melihat ayahmu juga mati di tangannya? Aku kasih tahu kamu. Pertarungan ini. Kamu harus pergi. Tidak pergi. Tetap harus pergi. Ayah, mengapa harus seperti ini? Aku tidak ingin Anda hidup dalam sakit, penderitaan, tertutup oleh kebencian. Tak perlu banyak bicara. Apakah kau ingin aku mati atau gadis busuk itu mati? Semua yang kupelajari, kuberikan padamu. Kau balas aku dengan cara seperti ini? Aku juga tak ingin seperti ini. Jika Anda memaksaku, maka aku lebih baik memutuskan nadiku, menghancurkan kemampuanku. Bodoh tak berguna. Aku membesarkanmu hingga sebesar hari ini kau biarkan aku datang mengancammu? Apa yang dapat Anda capai hanya dengan kebaikan seorang wanita? Ayah. Ingin kamu melepaskan kebencianmu, hidup tanpa beban. Ingin Shengnan aman dan bahagia tanpa rasa sakit karena terpisah dari keluarga. Tidak tahu kesalahanku. Itu karena aku memanjakanmu membabi buta. Itulah yang membuatmu menjadi dirimu yang sekarang. Sekarang itu. Karena kamu keras kepala. Pergilah dan renungkan kesalahanmu. Pikirkan baik-baik di mana kesalahan Anda. Apa yang membuatmu begitu marah? Matsushita. Pak Matsushita. Sepertinya waktuku kurang tepat datang ke sini. Biar saya datang lagi lain kali untuk diskusi ini. Matsushita-kun tunggu Sie. Hahaha. Shochang. Anak Kessel Tidak Tahu Apa, Tidak Perlu Marah Sebesar Itu. Selain Itu, Tong Tian adalah genius Kamehameha yang jarang ditemui dalam seratus tahun. Sebenarnya apa yang terjadi yang membuatmu begitu marah? Anak yang tidak berbakti ini. Benar-benar penuh dengan pembangkangan, selalu melawanku. Seperti kata pepatah, aib keluarga tidak boleh dibicarakan, sebaiknya tidak disebutkan lagi. Oh, Matsushita-kun. Mengapa kamu datang mencariku kali ini? Kita sudah bersama begitu lama. Dulu kalian berdua jatuh ke tepi timur, akulah yang merawat kalian. 10 tahun berlalu, sesaat. Waktu berlalu begitu cepat. Xiaoqiang, aku datang menemuimu kali ini. Aku ingin kamu membantuku. Hai Matsushita. Memiliki kebaikan pada ayah dan anak.
Apa yang terjadi? Ada yang salah? Selama berbicara, kita adalah ayah dan anak. Kita harus melakukan yang terbaik. Xiaoqiang, saya selalu merasa kita rukun. Dalam kata-kata Daxia, itu seperti teman lama pada pandangan pertama. Saya datang ke sini untuk berdiskusi dengan Anda tentang rencana mengenai buku rahasia Wing Chun. Tentang buku rahasia Wing Chun. Tong Xian. Pulanglah dulu dan pikirkan baik-baik apa yang baru saja saya katakan. Mengerti? Mengerti. Pergila. Bukankah kalian biasanya tidak menghargai buku rahasia Wing Chun? Mengapa tiba-tiba tertarik dengan buku rahasia Wing Chun ini? Wing Chun adalah milik Daxia. Di Dongzhou, kita jarang belajar ini, tapi dalam kitab Wing Chun ini, yang tercatat, memang memiliki banyak rahasia. Kitab Wing Chun ini diciptakan oleh ayah Zhang Yongchun. Apakah ada rahasia lain di dalamnya? Kitab Wing Chun. Agen kami menemukan. Dulu, ayah Zhang Yongchun secara kebetulan menemukan harta karun, tapi dia tidak menyembunyikannya. Untuk menghindari konflik yang tidak perlu, dia menuliskan lokasi harta karun itu ke dalam kitab Wing Chun ini. Begitu ya. Rupanya, rahasia Wing Chun ini memang luar biasa. Meskipun katanya hartanya tidak terhitung. Tapi tidak sepatutnya membuat ayah Zhang Wing Chun begitu hati-hati, juga membuat Dongzhou begitu memperhatikannya. Kabar mengatakan bahwa harta ini setidaknya bernilai. Angka ini. Begitu ya. Jika harta ini bisa muncul, akan berapa banyak yang iri? Negara kita Dongzhou sekarang lemah. Jauh tidak sebanding dengan Daxia. Jadi uang ini bagi kita juga tidak sedikit. Terlebih lagi ada rumor. Harta ini juga mengandung artefak. Artefak. Apa itu? Katanya, Sial, tidak bisa dengar dengan jelas. Sebenarnya artefak apa itu? selama mendapatkan buku Kungfu Wing Chun dan menemukan lokasi harta karun, bisa mendapatkan uang besar ini. Sejujurnya, kami di Dongzhou menginginkan wilayah Daxi. Sangat mengidamkan. Sudah mempersiapkan diam-diam selama bertahun-tahun demi momen ini. Selama bisa mendapatkan uang besar ini untuk biaya militer, maka Daxi akan jadi milik Dongzhou. Aber, Metsushite-kun? Kamu bilang Dongzhou mau menyerang Daxi? Aku juga orang Daxi. Kalau aku membantumu kali ini, aku bisa jadi pengkhianat bangsa dan antek musuh. Itu tidak boleh terjadi. Tidak ada yang tidak boleh terjadi. Xiaoqiang, jika kamu mau membantuku, aku pasti tidak akan melupakan imbalan untukmu. Apa yang kamu inginkan, negara Dongzhou akan memberikannya kepadamu. Xiao Chong. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Apakah kamu sudah melupakan rasa malu tahun itu? Tidak mungkin. Apa yang terjadi tahun itu tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Saat itu aku dipaksa oleh Zhang Yongchun sampai seperti anjing terlantar, meninggalkan Daxia. Dia sudah jadi musuh terbesar dalam hidupku. Kalau memang mau balas dendam, ikuti aku baik-baik. Shocking, kita sudah lama bersama. Kapan aku pernah mengecewakanmu? Ingat. Masalah ini tidak boleh diketahui orang luar. Kata orang sebelum pasukan bergerak. Persediaan harus siap. Kali ini semua biaya perang kita bergantung pada kamu. Panasonic Daity berencana menggunakan rahasia Wing Chun harta karun untuk menyerang Daxia. Tidak, sekarang aku sudah tahu. Aku tidak bisa diam. Aku harus menghentikan ayah agar tidak membuat kesalahan besar. Baik, aku mengerti. Tapi, Wing Chun ini bukan orang sembarangan.
Dia mengaku telah membakar rahasia Wing Chun dan tidak mau memberikannya padaku. Mungkin kita perlu mempertimbangkan ini lebih lanjut. Kalau begitu aku pamit dulu, Xiao Qiang, aku menunggu kabar baik darimu. Masukawa, hati-hati di jalan. Ayah, Kau ini benar-benar. Aku bilang tinggal dalam tahanan, kenapa kamu datang mencariku lagi? karena 2 hari dikurung. Aku berpikir keras. Merasa bersalah sering membantah ayah 2 hari lalu. Itu salahku. Oh, Sudah berpikir jernih. Putra mengerti kesalahannya. Bagus kalau sudah berpikir jernih. Bagaimana dengan gadis itu? Sudah dipikirkan baik-baik. bagaimana menangani hubungan? Putra sudah memutuskan untuk berpisah total dengan Liang Shengnan mulai sekarang. Putus hubungan selamanya. Baik, Memang anakku, Su Xiaoqiang. Ayah sudah banyak jatuh di wanita. Jadi aku tidak akan membiarkan kamu buat kesalahan yang sama, terjebak dalam cinta. Pelajaran dari ayah. Anak terlalu tergoda wanita. Itulah sebabnya melawan ayah. baiklah. Karena kamu sudah mengerti. Ayah tidak akan memarahimu lagi. Besok saya bertarung dengan Zhang Yongchun. Ikutlah dengen saya. Membunuh ibu dan anak perempuan. Balas dendam untuk ayah. Anak laki-laki sudah tahu. Xu Xiaoqiang, Pembal Azan Dendam Takan Ada Akhirnya. Sekarang berhenti masih sempat. Berhenti, kamu buat saya sengsara setengah hidup, jatuh sampai begini. Sekarang malah membuyuk saya berhenti. Saya bilang, saya tidak akan berhenti. Dewa Perang Kerajaan Besar Xia. Hari ini berhadapan dengan ayahku, tapi malah mundur. Apakah kamu takut? Su Tongtian, kamu pembohong. Bukankah kamu terus mengatakan akan menghentikan ayahmu? Aku sangat percaya padamu. Aku tidak menyangka kau akan bersamanya. Ular dan tikus di sarang yang... Aku tidak berani menentang perintah orang tuaku. Aku tidak menyangka Nona Liang begitu bodoh dan konyol. Janji hari ini. Itu hanya emosi sesaat. Kamu masih melupakannya. Anda. Yangan Mara pada mereka, Shengnan. Karena mereka ingin bertarung. Maka aku akan menemani sampai akhir. Ibu. Tapi tubuhmu. Tak perlu banyak bicara. Bagaimana kalian ingin bertarung? Tanda tangani dulu surat hidup mati ini, dendam kita di masa lalu. Hari ini kita selesaikan saya. Dasar pencuri tua. Apa maksudnya ini? Kamu selalu bilang mau berduel dengan ibuku. Tapi di surat kematian ini, nama Su Tongtian tertulis. Lalu kenapa? Ini adalah utang ibumu padaku, kamu gadis kecil tahu apa? Ibumu tidak keberatan. Cepat diam. Ibu. Ini ada apa sih? Ada apa? Karena dia, kaki saya cacat dan ilmu bela diri saya hilang. Tongtian adalah hasil didikan saya, mewarisi semua ilmu saya. Sekarang, saya biarkan dia menggantikan saya untuk bertarung di atas panggung. Kenapa tidak boleh? Ibu saya kehilangan semua kemampuannya, tetapi tetap diburu seperti ini. Menang tanpa kehormatan, gaya keluarga Su? Benar-benar memalukan bagi para pejuang. Kami tahu itu. Masalah ini tidak adil. Kami bisa memberi kalian satu kesempatan untuk membatalkan duel, asalkan kalian bisa memenuhi syarat. Syarat apa? Buku Su Wing Chun. Buku yang diidamkan oleh banyak pendekar. Serahkan buku itu. Saat ini pertarungan dihentikan. Buku Wing Chun, jangan harap. Ini ditulis oleh ayahku, tidak mungkin jatuh ke tangan orang luar. Meskipun aku perlu mati, tidak akan menyerahkannya kepada kalian. Kau benar-benar keras kepala, ya? Kalau begitu, jangan salahkan kami. Segera tandat angani surat hidup mati ini. Hidup dan mati kita ditentukan oleh takdir. Jika nyawamu tidak diinginkan, biar aku ambil kembali. Semua. Selamat sore. Metsushiteku. Metsushite ODA. Keluarga kami menjaga tempat ini. Bagaimana kamu bisa masuk?
Tadi kebetulan lewat dan melihat di sini sangat ramai. Jadi saya masuk untuk melihat lihat. Ikut ramai. Su Xiaoqiang. Hari ini hanya orangmu yang bisa masuk tempat kami. Kamu yang membiarkannya masuk, pencuri tua. Sudah dibutakan oleh lemak babi, bergabung dengan dia. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Bukankah kamu sedang memfitnah Xiaoqiang? Aku sudah bilang tadi, aku kebetulan lewat. Mengapa kamu tidak percaya? Siapa yang tidak tahu reputasi Matsushita Otian? Saat kita bertarung, masuk ke perguruan Liang Kuan, pasti ada rencana. Metsushite kun berhutang padaku, jadi jika dia ingin mini aksikan pertarungan kita, aku akan bantu sedikit. Mengapa tidak? Su Xiaoqiang, jangan pikir aku tidak tahu niatmu. Kita sama-sama orang Dacia, mengapa membantu orang Dongzhou? Kembalilah ke jalan yang benar. Masih ada waktu untuk berbalik. Saya sarankan kamu berhenti sekarang. Kembali. Berkat kamu, aku sudah tidak bisa kembali, Zhang Yongchun. Sekarang demi menyelamatkan gadis ini, kekuatanmu habis, meridianmu rusak. Sudah tidak layak lagi menyandang gelar Dewa Perang Dacia, saatnya menghabisimu. Saya, Su Xiaoqiang, selalu bertindak seperti ini, oke, tanda tangani surat hidup mati ini, kita segera menyelesaikannya. Jika begitu, tidak perlu bicara lagi, Sheng Nan, ambilkan pena. Baik, ambilkan. Sheng Nan. Kita sudah putus. Mau apa? Pergi. Aku tidak mau melihatmu lagi. Sheng Nan, apa kukatakan hari ini? Semuanya terpaksa. Terpaksa, tetap katakan. Pergi saja. Kerajaan Daxia dalam bahaya. Apa yang kulakukan ini adalah keputusan sementara. Apa yang terjadi? Ceritakan dengan Negara Dongzhou ambisius, mengincar prajurit Daxia dan ingin menyerbu. apa? Ayahku memutuskan membantu Dongzhou melawan Daxia. Aku tidak berdaya. Tidak bisa mengubah pikiran ayahku. Tetapi, aku pasti akan berusaha menghentikannya. Tidak boleh membiarkan Daxia menghadapi ini. Sialan. Tahu Matsushita Oda berniat buruk. Rencana kalian sekarang, apa yang dia ingin lakukan? Saat ini dia datang. Aku tidak tahu rencana awalnya dengan ayahku. Seharusnya aku bertarung melawan kalian untuk kitab Wing Chun. Tiba-tiba dia mengubah rencana. Aku tidak tahu rencana dia. Tak masalah, kita harus berhati-hati, hadapi setiap tantangan. Terima kasih. Khusus datang memberitahu saya. Kendati besar di Dongzhou, saya tetap orang Daxia. Darah Daxia mengalir di tubuh saya. Saya tak bisa melihat ayah saya begitu keras kepala, terus membuat kesalahan. Saya mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan hati. Maaf ya. Jangan dimasukkan ke hati. Tak apa. Orang besar tak ambil pusing hal kecil. Saya tidak sempit hati. Baguslah. Aku baru saja berbohong pada ayahku. Masuk perguruan Liang untuk menyelidiki situasi, harus cepat. Aku pulang dulu. Baik. Hati-hati ya. Bagaimana? Ada petunjuk? Maafkan aku. Tidak menemukan jejak apapun tentang rahasia Wing Chun. Sheng Nan. Apa maksudmu? Urusan antara aku dan keluarga Su tidak ada hubungannya dengan... Seharusnya aku sudah mati, tapi ibuku menggunakan seluruh kekuatan untuk menyelamatkanku. Jika kamu ingin berduel, kamu harus berduel dengan aku yang mewarisi kekuatan ibuku. Aku akan melawanmu atas nama ibu. Oh. Datang untuk mati. Karena kamu Su Tongtian. Dapat menggantikan ayahmu bertarung, aku bisa. Jangan lupa, aku adalah pewaris formasi 13 Wing Chun. Baik. Anak muda berani menentangku. Ada jalan ke surga kamu tak mau lewat. Tak ada pintu neraka tapi kamu masuk. Begitu sombong. Jangan salahkan aku. Tidak sopan. Sheng Nan. Jangan, penyakitmu belum sembuh. Dasar belum kuat. Kamu mewarisi banyak kekuatanku menghadapi Su Tongtian. Kamu masih belum mampu. Meskipun begitu, aku akan berusaha sekuat tenaga. Ibu,
keputusan sudah bulat. Nona, kamu siap? Bertarung itu berbahaya, jangan sampai ketakutan sampai ngompol. Orang Daxia berkhianat, meninggalkan Daxia. Murid Yongchun tidak pernah puas mengkhianati guru. Hari ini saya, Liang Shengna, akan menyelesaikan dendam lama ini. Teman-teman, Tunggu sebentar. Pencuri tua, mau apa? karena saya berani datang untuk menyaksikan duel kalian. Tentu tidak bisa datang dengan tangan kosong kan? Metsushite-kun. Apa maksudmu? Cerita tentang menebas Hua Xiong dengan anggur hangat. Jadi saya menghangatkan anggur yang enak. Silakan minum, sahabatku tersayang. Pertama-tama, saya ingin menyemangati putra teman baik saya Xiao Qiang. Saya berharap dia sukses. Kedua, karena Anda semua telah menandatangani perjanjian hidup dan mati, maka berikanlah keberanian kepada pemenang. Latihan untuk pecundang. Tidak baik. Anggur ini mungkin palsu. Aku tidak bisa membiarkan semua orang minum. Kamu pencuri tua. Nonton keramaian makin seru. Anggur ini untukmu sendiri. Itu nggak bisa. Ini anggur dara rusa seratus tahan. Sangat berharga. Aku membawa ini khusus dari Dongzhou untuk mengundang kalian menikmatinya. Jadi tolong jangan tolak niat baikku. Takut kecewakan niat baik Matsushita-san. Anggur darah rusa ini memang bagus, setelah diminum bisa membuat darah bergejolak. Kemampuan meningkat. Namun, dalam pertandingan besar musim panas kita selalu menjunjung tinggi keadilan. Anggur darah rusa ini bisa disamakan dengan doping. Saya benar-benar tidak bisa minum ini. Sanggulan song. Saya datang ke Daxia mewakili negara Jepang. Anggur ini sangat berharga. Itu adalah anggur dara rusa berusia seratus tahan. Bahkan keluarga kerajaan di timur sendiri pun tidak memiliki banyak. Saya membawanya dengan sengaja. Menolak saya, bukankah itu berarti menolak niat baik antara timur dan Daxia? Metsushite. Apakah anggur ini? Aku dan Tong Tian harus minum? Tentu saja. Xiao Qiang, kamu adalah teman baikku. Saudara baik, meskipun kamu berkembang di timur, tetapi kamu tetap orang Daxia. Anggur dara rusa seratus tahan. Ini mewakili niat baik kita, antara timur dan Daxia. Anggur ini pantas untukmu. Pantas untuk didera. Kalau begitu. Baiklah. Cepat isi gelas semua orang dengan anggur terbaik ini. Berikan aku satu. Untuk persahabatan kedua bangsa, semoga kekal abadi. Mari minum. Apa maksudmu? Aku bawa anggur begitu enak untukmu, tapi kamu malah begini. Dasar bocah yang tidak tahu diuntung. Matsushita-kun, kau salah paham. Bukan aku tak mau minum ini, anggur darah rusa terbaik. Tanganku terpeleset, sampai terbuang anggur Kalau tidak sengaja, ya sudahlah. Kalau begitu, saya tidak akan melanjutkannya. Ambilkan dia minuman lagi. Aku telah memberimu anggur, mengapa engkau tidak meminumnya? Terima kasih, Tuan Matsushita. Hanya saja anggur darah rusa, aku tidak perlu minum. Aku sudah menemukan jawabannya. Karena ini adalah duel dengan Su Tongtian, tidak ada peluang untuk menang. Saya menyerah. Yoshi. Anda tahu apa artinya menjadi orang bijak yang tahu zaman? Bertarung sampai mati atau serahkan rahasia Wing Chun. Meski agak tidak nyaman. Tapi karena kalian sudah menandatangani perjanjian hidup mati, lebih baik tepati janji. Meski begitu, saya sudah bilang, rahasia Wing Chun sudah sejak lama saya hancurkan. Kalau kalian masih menginginkannya, itu sudah tidak ada lagi. Zhang Wing Chun, otakmu memang sangat cerdas. Ilmu bela diri Wing Chun ini, kau sudah menguasainya sepenuhnya. Bahkan jika sekarang kau menutup mata, kau masih bisa mengingat rahasia Wing Chun ini untukku, bukan? Jangan harap.
Aku takkan memberikan rahasia Wing Chun kepada orang yang tidak setia dan bermaksud buruk. Bukankah itu rahasia Wing Chun? Aku akan memberikannya. Begitu aku serahkan rahasia Wing Chun. Pertarungan ini harus dibatalkan. Tentu saja boleh. Tapi bagaimana kau tahu tentang rahasia Wing Chun ini? Sejak ibuku menyelamatkan, mengorbankan semua kekuatannya berkumpul padaku, entah bagaimana, jurus dari kitab Wing Chun seakan menyatu dalam darah dan dagingku. Sekarang bisa menghafal kitab Wing Chun. Tidak hanya ibuku, ada juga aku, Liang Shengnan. Shengnan, jangan serahkan kitabnya kepada mereka, ada yang penting di dalamnya. Informasi belum salah. Kitab Wing Chun ini memang ada misteri tersembunyi. Benar-benar usaha tidak mengecewakan orang yang tekun. Kalau bisa menghafal. Oke, diam saja. Ambilkan kertas dan pena untukku. Hai, Shengnan. Paman Su. Aku baru saja menerima ilmu ibuku belum lama ini. Dasaranku belum kuat. Lagi pula, aku tidak melihat kitab rahasia Wing Chun. Jadi tidak akrab. Hanya bisa sambil berpikir sambil diam. Tentu saja. Silakan. Matsushita-san, putra Su Xiaoqiang baru saja pergi, tidak tahu ada urusan apa. Apa perlu saya mengawasinya? Tidak perlu. Hanya orang bodoh yang terlalu berbakti. Tidak perlu ditakuti. Tapi menurutku Liang Shengnan jelas sedang berusaha menunda waktu kita. Sekarang segera pergi ke tempat lain di Liang S Martial Arts dan cari-cari. Lihat petunjuk lainnya. Aku menaati perintahmu. Pasti ada yang salah dengan anggur ini. Saya perlu ke dokter. Anda adalah putra Su Xiaoqiang. Bukankah ada kompetisi bela diri di depan? Apa yang kamu lakukan di sini? Tuan, Anda seorang dokter, kan? Ini dimuat di sini. Ini adalah anggur darah rusa yang dibagikan Matsushita Ota. Bisakah Anda membantu saya melihat apa yang ada dalam anggur ini? Apakah ada sesuatu? Ini. Rahasia gaya Yung Chun, tangan bertanya. Posisi awal kuda berbentuk ke matahari. Kedua tangan berubah posisi secara bersamaan dari tengah dada ke arah depan. Tanya jalan. Langkah awal ini memang bagus. Kalau aku tidak tahu, benar-benar bisa tertipu. Ini gerakan pertama menyeratkan. Apakah posisi? Lubang matahari huruf MA. Kanan tinju jadi telapak, siku menguatkan, memutar lengan kanan. Ini lukisan. Rahasia Wing Chun ini ditulis sesuai dengan arah 8 trigram, menggambarkan posisi harta berharga sesuai organ tubuh manusia. Jika dianalisis dengan seksama, bukan lain adalah peta harta yang jelas. Tidak tahu tentang Yi Jing. Hari ini benar-benar sulit memecahkan gambar ini. Apakah sudah minum anggur ini? Tidak ada, semua buang waktu. Bisa kasih tekanan ke Oda. Dengan hubungan Daxia dan Dongyou, mereka mengancam kita, tidak minum anggur ini. Tidak ingin berteman dengan orang Dongyou. Menghina orang Dongyou. Paksa kita minum anggur ini. Apakah ada masalah dengan anggur ini? Anggur ini memang benar anggur darah rusa. Tapi dicampur sesuatu yang disebut akar anggur ungu. Racun yang sangat langka dan berbahaya. Meskipun tidak membunuh langsung, tapi setelah 2 jam. Itu akan menyebabkan darah mengalir dari semua lubang dan apalagi. Di dunia ini tidak ada obat penyembuh. Untung aku berjaga-jaga. Sialan Matsushita Otian. Ternyata berniat jahat. Dia tidak hanya ingin mendapatkan rahasia Wing Chun. Ingin membunuh semua orang. Racun pemikiran ini benar-benar kejam.
Mereka datang dengan kekuatan. Sepertinya mereka merencanakan mengubur semua orang di sini. Bagaimana ini? Perguruan Liang. Kenapa mengalami bencana besar seperti ini? Ada banyak liku-liku. Setelah selesai, saya akan menjelaskan kepada Anda. Saya tidak akan membiarkannya berhasil. Pasti akan menghalanginya. Perguruan Liang mungkin segera kacau balau. Tidak punya kemampuan melindungi diri sendiri. Saat itu, saya mungkin tidak sempat memerhatikan Anda. Anda baik mencari tempat untuk bersembunyi. Baik, saya mengerti. Wah, tidak tahu bagaimana duel itu. Ayah dan anak Su memanfaatkan sungguh keterlaluan. Semoga lancar. Guru dan saudari senior tidak kena apa-apa. Siapa-siapa di dalam? Semua orang di lapangan latihan. Mengapa orang di sini? Pasti saya terlalu banyak berpikir. Kamu siapa? Kediaman pemilik sekolah bela diri keluarga Liang. Masuk dilarang tanpa mengapa kamu di sini? Sial, akhirnya kau mengetahuinya juga. Setelah kau menemukanku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Anda berasal dari Dongzhou. Mungkinkah itu seorang mata-mata dari Dongzhou? Siapa yang mengirimmu, pencuri tua dari Matsushita? Hal-hal ini tidak penting lagi. Jika aku beritahu, tak akan beritahu siapapun. Karena, kau akan segera mati di tanganku. Sialan, tidak boleh biarkan dia lolos. Jika dia mengatakan ini, rencana Tuan Matsushita dan rencana Dongzhou akan hancur. Tolong, ada yang di sini? Ada mata-mata Dongzhou di pusat latihan keluarga Liang. Kenapa lari? Setelah mengetahui ini, kau pikir masih bisa lari? Salahkan dirimu yang tidak awas. Kau kebetulan tahu rahasiaku, kan? Bukannya kamu cedera dan pergi, kenapa ada di sini? Seharusnya aku bertanya padamu. Ini tempat penting keluarga Liang. Mengapa orang Dongzhou ada di sini? Masing-masing punya tugas dan setia. Lepaskan aku. Jangan biarkan dia pergi. Baru saja dia mau melukai orang. Selain itu, dia diam-diam masuk ke ruangan guruku. Pasti ingin mencuri harta rahasia keluarga Liang. Menurutku, sebelum aku paham semua yang terjadi, sebaiknya kamu tidur dulu. Terima kasih menyelamatkanku, Tuan Muda. Tidak masalah. Memang hubungan kita dengan Dongzhou tidak baik. Selain itu mereka, niatnya tidak baik. Dia mencari apa? Kamu melihat dia melakukan apa? Sebenarnya, tidak melihat dengan jelas. Hanya saja, dia menyelinap diam-diam. Menginginkan rahasia kungfu kita. Benar seperti dugaan. Dia tidak menemukan kitab rahasia Wing Chun. Kalau tidak, orang Dongzhou dapat kitab rahasia Wing Chun. Situasinya jadi berbahaya dan sulit. Sebenarnya, dia tidak akan pernah mendapatkan kitab rahasia Wing. Kamu tidak perlu khawatir. Mengapa begitu? Karena Bibi Zhang tidak berbohong. Kitab rahasia Wing Chun yang sebenarnya sudah lama dimusnahkan, bahkan guruku pun tidak tahu apa isi dari kitab rahasia Wing Chun yang sebenarnya. Ternyata benar. Tante Wing Chun sudah bersiap-siap. Demi menghadang bahaya dan rencana dari belakang, dia bahkan rela menghancurkan kitab Wing Chun yang diwariskan turun-temurun. Sekarang harus bagaimana? Orang Dongzhou masuk ke perguruan seni bela diri keluarga Liang. Jika kita tak menemukan cara yang dapat diandalkan, perguruan dan Daxia jadi sasaran orang jahat. Mungkin malam ini Dongzhou akan bertindak. Tenang, tidak masalah. Aku sudah punya ide bagus. Ampun, pendekar, ampun. Ampun, kalian orang Dongzhou serakah dan masih minta diampuni? Apalagi kalian dengan niat jahat ingin pergi dari tanganku hidup-hidup. Aku baru memberimu sesuatu enak. 2 jam, racunnya akan merenggut nyawamu. Aku tidak mau mati. Mau hidup. Kalau kamu mau selamat. Bantu aku satu hal. Tentu, lakukan atau tidak terserah kamu. Aku lakukan apa saja, tidak mau mati. Bagus, kamu bijaksana. Datanglah lebih dekat. Bawa ini. Berikan kepada Matsushita Otani. Ini adalah rahasia Wing Chun yang asli.
Ini adalah harta karun yang asli. Tuhan melihat, akhirnya aku mendapatkannya. Kau pencuri tua. Tak ada angin, tak ada hujan, ada maksud tersembunyi. Curiga kau ikut campur, ternyata sudah incar buku rahasia Wing Chun. Matsushita. Cepat kembalikan buku rahasia Wing Chun. Dengan kemampuanmu sekarang, tidak cocok mempelajarinya. Jika maksa berlatih, akan merugikan kamu sendiri, darahmu bisa berbalik dan menyerangmu. Lalu kenapa? Buku rahasia Wing Chun ini adalah harta yang diinginkan semua orang. Sekalipun aku benar-benar ingin mendapatkannya, salahkah aku? Buku rahasia Wing Chun ini pasti milikku. Matsushita-kun. Karena kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan, aku akan pergi dulu. Matsushita-kun, kenapa menghalangi jalanku? Tanpa perintah dariku, tidak boleh pergi dari sini. Kamu mendapatkan keinginanmu. Kenapa sekarang ribut lagi? Kalian janji mau ajak aku minum. Apa kalian sudah lupa semua? Kalau sudah janji minum, ya harus minum. Setelah minum baru kita berangkat. Orang tua licik berani meracuni minuman. Mau mencelakakan. Apa rencanamu menunda sampai hari ini? Kau selalu memanfaatkanku, Matsushita. Sia-sia aku anggap kamu sebagai teman dekat selama bertahun-tahun. Sekarang kamu sudah mendapatkan kitab rahasia Wing Chun. Jadi kamu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkanku juga. Kamu benar-benar licik. Beberapa dari kalian sudah menjelang ajal, hanya perjuangan sia-sia dari orang yang putus asa. Jangan lagi marah dan menyeduku. Toh hari ini kalian semua akan mati, meski sudah tahu. Apa gunanya? Tanya saja di jalan menuju dunia bawah sana dan pikirkan baik-baik. Su Xiaoqiang, bergabung untuk melawan orang-orang Matsushita ini. Kita bisa mengusir mereka. Orang tua celaka. Jangan terpaku pada dendam pribadi. Orang Dongzhou ingin membasmi kita semua sekaligus. Jika kita benar-benar akan bersama di jalan menuju, Kami bersedia mengikuti guru untuk mengusir Matsushita. Xu Xiaoqiang, ayo bergerak. Sekarang membiarkan serigala masuk ke rumah. Mari kita usir serigala bersama. Kenapa saya harus membantu kalian menghadapi apa kamu bodoh? Kamu bilang kenapa dia Matsushita Oda tidak pernah anggapmu sebagai bagian. Dia memanfaatkanmu dan kemudian mengabaikanmu. Ketika kelinci mati, anjing yang bagus pun disingkirkan. Tindakan seperti itu kamu tidak benci, tidak ingin membalas dendam? Bagaimana dengan dimanfaatkan? Bagaimana dengan diabaikan? Matsushita Oda apapun itu, bagiku hanyalah orang Dongzhou yang tidak penting. Apa kamu katakan, kamu tidak menganggap orang Dongzhou Kenapa aku harus menyalahkan mereka? Bagiku, orang paling kubenci adalah kamu. Zhang Yongshun. Kenapa harus seperti ini? Su Xiaoqiang, lahir miskin, terbiasa melihat hati manusia. Tak pernah merasakan sedikit pun kehangatan dari dunia ini. Zhang Yongshun. Kamu adalah wanita yang paling kucintai dalam hidupku. Kamu seperti lilin di malam yang panjang. Menerangi sekejap, lalu kejam merampas semuanya. Kenapa kamu melakukan ini? Apakah pria itu benar-benar begitu baik? Su Xiaoqiang. Jangan terus bersikeras. Cinta tidak bisa dipaksakan. Aku dan Botao saling mencintai. Kamu bukan tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Aku hanya yatim piatu yang rendah, hidup menggelandang sejak kecil, melihat dingin hangatnya manusia. Tak pernah mencintai atau dicintai. Bagaimana aku bisa mengerti, tapi aku tahu. Aku tahu, dialah Liang Botao yang mencuri bulanku. Aku bisa melihat bulan setiap hari. Bukan begitu? Kamu benar-benar gila. Obsesi kamu bukan aku. Kamu hanya terjebak pada pengalaman sulit di masa lalu. Kau hanya terjebak masa lalu. Aku pernah tulus padamu. Namun kamu mengabaikanku. Kalau kamu tidak mengerti, maka kamu tidak perlu mengerti seumur hidup. Bisa mati bersamamu. Aku, Su Xiaoqiang, tidak menyesal. Semua orang. Jangan biarkan Matsushita menang. Ambisinya jauh lebih besar dari mendapatkan rahasia Wing Chun, Matsushita Oda. Kabar mengatakan di rahasia Wing Chun ada gua berisi harta karun. Kekayaan ini membuat banyak orang iri.
Itulah mengapa dia berusaha keras ingin mendapatkan rahasia Wing Chun. Sekarang mengatakan apapun sudah terlambat. Awalnya saya pikir gadis ini tidak mau menyerahkan rahasia Wing Chun yang asli. Jadi dia sengaja menulis yang palsu untukku. Tapi sekarang orang-orang telah membawa pulang yang asli, dan itu sama persis dengan yang ditulis gadis ini. Benar-benar. Tuhan member Katie Kita, East Continent. Orang-orang East Continent mengirimmu untuk mendapatkan rahasia Wing Chun. Apa rencana mereka? Mereka hanya menginginkan harta tercatat di Tidak sebatas itu, ambisi serigala dari Dongzhou. Mereka ingin panduan YNGCHN tentang permata untuk pendanaan militer karena mereka mengincar Daxia. Dengan permata, pasukan Dongzhou kuat dan bisa menyerang Daxia, menghancurkan kehidupan, memperpanjang perang, akibatnya tak terbayangkan. Jadi, harus bagaimana? Keluarga Liang Daikpeng olah Matsushita Ota. Dia ingin kita mati untuk mewujudkan ambisi dominasi Dongzhou. Tidak boleh membiarkannya berhasil. Terlambat. Terlambat. Aku sudah memecahkan panduannya. Kalian tetap terlambat sedikit. Tak lama lagi, aku akan menemukan lokasi sebenarnya dari harta karun itu. Saat kami mendapat uangnya, pasukan berkuda Dongzhou akan menguasai seluruh wilayah kalian. Dinasti Daxia kalian akan hancur. Matsushita Otian, kamu senang terlalu cepat. Rahasia sejati Wing Chun sudah aku hancurkan. Hanyalah palsu belaka. Sekarang. Kamu masih bicara omong kosong padaku. Kamu wanita yang penuh tipu daya dan kebohongan. Pikir aku masih bisa percaya pada wanita sepertimu? Yang aku katakan adalah jangan buang waktu dengan hal sia-sia. Hanya aku yang tahu lokasi harta karun. Bahkan jika kamu membunuh semua orang di sini, kamu tidak akan menemukannya. Meskipun aku mati, aku tidak akan memberitahu rahasia sejati Wing Chun. Itu hanya usaha sia-sia. Jangan kira aku tak tahu pikiran kalian. Kalian berpikir harus menunda waktu agar dia tidak mendapatkan harta karun yang sebenarnya. Tapi rencana kalian akan gagal. Karena baru saja aku sudah mengirim orang untuk mencari harta karun itu. Kamu tidak akan menemukan apapun, karena buku yang dipegang adalah palsu yang aku buat. Jadi, buku itu palsu. Dan salinan yang ditulis oleh Sheng Nan sudah direncanakan dengannya. Itulah sebabnya dua buku Wing Chun sama persis. Tidak ada bedanya. Apa yang kamu bicarakan? Matsushita-kun bergegas ke lokasi di kitab rahasia Wing, tapi ternyata tidak ada apa-apa di sana. Kitab Wing Chun ternyata palsu. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Percaya atau tidak terserah kalian. Ambisi kalian untuk merebut tanah Dongzhou sudah gagal. Aku datang hari ini hanya untuk membuat semuanya tahu tentang siapa dirimu sebenarnya. Matsushita Oda, kamu hanya seorang pencuri yang ingin merebut tanah besar Xia. 11 Xiaoqiang, lihatlah bagaimana anak baik yang kau ajari. Aku, Matsushita Oda, telah merawat kalian berdua, tapi kalian benar-benar tidak tahu terima kasih. Apakah anak pengkhianat ini melakukan hal ini atas permintaan rahasia darimu? Matsushita-kun, langit dan bumi menjadi saksi, aku benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan anak ini. Aku bertanya-tanya mengapa kamu berubah pikiran, ternyata hanya siasat sementara. Kamu sudah merencanakannya bersama dia untuk memperdaya dan mengkhianatiku, ya kan? Semua ini adalah perbuatanku sendiri. Aku tidak ingin melihat ayah terus membuat kesalahan. Anak yang tidak tahu terima kasih, seharusnya tidak melahirkanmu dulu. Aku telah menyisakan kehidupan bagimu, dan kau malah melakukan hal yang tidak berhati nurani seperti ini. Seharusnya dulu aku membunuhmu. Kalau bukan karena aku menerima kalian berdua, kalian sudah pasti mati. Sekarang kamu begitu tidak tahu terima kasih dan tidak setia. Aku akan beri kalian kesempatan terakhir, kembalikan kitab seni bela diri Wing Chun yang asli. Jangan harap. Gerombolan tak berguna, ayam dan anjing saja. Tunxian, Bergerak. Ini kesempatanmu menebus kesalahan. Jika tidak mau bergerak, jangan salahkan aku. Tidak mengakui kamu sebagai anak, Su Xiaoqiang akan membersihkan keluarganya. Ayah, Songxia Daitian hanya memanfaatkanmu. Kenapa kamu selalu ingat jasanya, tetapi tidak ingat kebaikan ayah Wing Chun yang menerima kamu dulu? Karena aku membencinya, dia memadamkan semangatku. Aku membencinya karena menghancurkan seni bela diriku yang kubanggakan. Apakah aku tidak boleh membencinya? Tanpa Songxia Jun, aku akan mencari cara membunuhnya. Dulu aku mematahkan kakimu, menghancurkan bela dirimu. Kamu salah paham, menempuh jalan sesat. Jika punya prinsip, mengapa tidak tahu terima kasih demikian? Ayah.
Jangan terus keras kepala, semua yang dulu sudah berlalu. Jika kamu terus hidup dengan kebencian, suatu hari kamu akan dibutakan dan tertekan oleh kebencian. Lepaskan kebencian di hati, agar bisa hidup kembali. Bunuh dia Zhang Yongchun. Hanya dengan cara ini, ayah bisa melepaskannya. Cepat bergeraklah Tong Tian. Anggap saja menolong ayah, bunuh dia sekarang. Ayah maafkan aku tidak bisa melakukannya. Haha, baiklah. Jika kamu tidak mau membantu, maka aku akan bergerak sendiri. Papa, bukankah kakinya sudah lumpuh? Bukan hanya itu, lihatlah dengan seksama, auranya sudah berubah. Kekuatan ini sama sekali tidak seperti orang yang kehilangan kemampuan bela diri. Tekanan ini sangat menakutkan, saya kira hanya dewa seni bela diri terbesar dari dinasti Xia yang bisa melawannya. Ayah, bagaimana bisa menggunakan ini? Cepat hentikan. Apa ini ilmu yang bisa membuat seorang cacat bangkit kembali dan kekuatan meningkat ke tingkat yang menakutkan? Itu adalah ilmu jahat bakar darah, yang memungkinkan seseorang mendapatkan kekuatan menakutkan dalam waktu singkat, kekuatan yang tak bisa dicapai orang lain seumur hidup. Ilmu ini begitu kuat, kenapa disebut jahat? Karena menggunakan ilmu jahat ini ada harganya. Sesuai namanya, ilmu jahat bakar darah membakar darah dan umur untuk kekuatan yang bukan miliknya. Lalu Dia bisa mencapai kekuatan seperti ini. Takutnya dia telah menggunakan sisa umurnya. Dalam waktu singkat, mungkin dia akan. Kebenciannya padaku begitu dalam, dia sudah benar-benar gila. Zhang Yongchun, mari kita selesaikan dendam hari ini. Zhang Yongchun, bersiaplah untuk mati. Kita ke neraka bersama. Ya ampun. Tian, Kenapa kamu membantu dia? Kenapa kamu tidak menghindar, Tian? Tian, Ayah, sebagai anakmu, aku belum bisa membuatmu melepaskan masa lalu. Ini adalah ketidaksetiaan dariku. Tian, Sebagai warga negara Daxia. Namun membantu orang Dongzhou. Ini adalah perbuatan yang tidak benar. Jangan bicara, Tong Tian. Ayah akan menyelamatkanmu. Ayah. Jantungku sudah tertembus. Aku tidak ingin kamu terbebani dendam ini. Tidak ingin kamu terbebani kebencian ini. Aku tahu selama ini kamu selalu dalam kesakitan. Biarkan dendam ini berakhir denganku. Tong Tian, jangan bicara, dokter segera datang, tidak akan mati. Aku tidak tahu tujuan dari usaha keras selama ini. Usahaku hanya untuk membantu Matsushita Oda mencapai ambisinya, hanya untuk membuat ayah. Terus menyakiti diri sendiri dengan menyakiti orang lain. Berhenti bicara. Sangat lelah. Ayah, biarlah aku yang membayarkannya untukmu. Tong Tian. Tong Tian. Tong Tian. Ini salah ayahku. Ayah seharusnya tidak mencuci otaknya sendiri dengan kebencian. Aku akan menaruh semua kebencianku padamu, Tong Tian. Apa yang terjadi padanya? Sudah waktunya menggunakan jurus darah bakar. Begitu waktunya tiba, jurus itu akan menyerang balik. dia akan. Apa yang sudah kulakukan ini? Ayah akan menyusulmu. Tong Tian, kau tidak boleh mati. Balas dendam tidak ada akhirnya. Biar semuanya berakhir di sini. Hahaha.
Benar-benar bodoh seperti babi keluarga Suaini. Menolak tanggon bantuan dari saya, malah pilih mati berdua dan bertemu di alam baka. Tapi, bagus juga. Mereka mati, dan kelompok tidak berguna di dojo liang akan mudah saya kendalikan. Serang. Tangkap Zhang Yongchun hidup. Bunuh semua orang lainnya. Tong Tian, apakah kamu baik-baik saja? Shengnan, kamu adalah gadis yang sangat tangguh, tak peduli situasinya. Kamu akan hidup dengan penuh semangat seperti rumput liar yang kuat. Jalan di depan harus kamu jalani dengan baik. Hidup sepanjang bumi dan langit. Tidak. Tidak. Shengnan. Shengnan, kamu sudah bangun. Tidak apa-apa, Bagaimana dengan Matsushita Oda? Menemukan harta catatan Wing Chun dan orang-orang. semua sudah aman. Matsushita Oda sudah mati, rencana orang Dongzhou sudah gagal, dan harta itu sudah aku suruh orang untuk musnahkan. Musnahkan. Kenapa? Orang biasa tidak bersalah. Memiliki harta adalah kesalahan. Daripada diambil orang banyak buruk, lebih baik lenyap dari dunia ini. Lalu bagaimana? Dia. Bagaimana dengan Su Tong Tian? Sudah mati. Tidak, dia belum mati. Menurut catatan kitab Yongchun, dalam gua harta itu, tidak hanya ada harta yang tak terhitung, bahkan ada alat dewa, cangkir Shenong. Cangkir ini bisa menghidupkan orang mati dan menyambung tulang. Saya menggunakannya untuk menyelamatkan nyawa Su Tongtian. Su Tong Tian. Su Tong Tian. Di mana kamu? Gadis yang merepotkan. Memanggilku untuk apa?